Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mahasiswa semester 6, program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsolidasi laporan laba rugi dan laba ditahan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Asgal. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi dalam mata kuliah Akuntansi Kelanjutan 2. Materi pertama yaitu konsolidasi laporan rugi laba dan laba ditahan. Laporan keuangan konsolidasi adalah dokumen yang merinci aktivitas keuangan suatu bisnis dengan anak perusahaan atau perusahaan induk. Dalam prinsip, bentuk laporan konsolidasi dibutuhkan ketika perusahaan induk memiliki kendali atas anak perusahaan dengan syarat laporan keuangan ini meliputi: yang pertama, memiliki anak perusahaan yang lebih satu atau dua entitas yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Yang kedua, memperoleh kepemilikan saham induk perusahaan kepada anak perusahaan lebih dari 50%. Dan yang ketiga, mempunyai kepemilikan saham induk perusahaan untuk anak perusahaan kurang dari 50%, tetapi perusahaan induk memiliki kendali penuh. Beberapa manfaat laporan keuangan konsolidasi yang diantaranya: yang pertama, memberikan informasi yang terbaru kepada divisi manajemen perusahaan induk mengenai proses kinerja anak perusahaan. Kedua, memahami dampak suatu entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga, menyajikan suatu informasi kepada pihak luar yang membutuhkan. Keempat, untuk rasio keuangan harus berdasarkan laporan konsolidasi keuangan yang terbentuk dan tidak mencerminkan kondisi entitas yang membentuk konsolidasi induk perusahaan. Perkenalkan, nama saya Depianti Areva dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang laporan laba rugi konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasi merupakan catatan dari semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan induk dan semua anak perusahaannya selama periode waktu tertentu. Di sini juga kita akan bahas tentang perbedaan antara laporan laba rugi konsolidasi dan bukan laporan laba rugi konsolidasi. Di mana perbedaannya itu, perusahaan induk disajikan secara rinci, bukan hanya jumlah laba bersihnya. Jika perusahaan induk menjual barang dagangannya kepada perusahaan anaknya, atau sebaliknya, akan ada pembelian dan penjualan antar perusahaan pada buku terpisah perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Selanjutnya yaitu laba yang ditahan konsolidasi. Laba yang ditahan konsolidasi merupakan laba yang didapatkan perusahaan yang bergabung antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Di sini tujuan dari laporan laba rugi dan laba ditahan konsolidasi yaitu untuk mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap perkembangan induk perusahaan dan dalam jangka panjang atau long term. Selanjutnya itu tentang neraca konsolidasi. Neraca konsolidasi merupakan suatu neraca yang menunjukkan kondisi keuangan dari gabungan induk dan anak perusahaan. Perbedaan utama antara neraca dan neraca konsolidasi yaitu neraca merupakan laporan posisi keuangan perusahaan individual, sedangkan neraca konsolidasi merupakan laporan posisi keuangan lebih dari satu perusahaan dari kelompok yang sama yang disatukan. Yang kedua itu neraca yang berdiri sendiri secara eksplisit menyebutkan aset dan liabilitas entitas, sedangkan neraca konsolidasi tidak secara terpisah menentukan aset mana yang dimiliki perusahaan mana. Yang ketiga itu penyusunan neraca relatif lebih mudah daripada penyusunan neraca konsolidasi. Yang keempat yaitu neraca dapat disusun oleh setiap perusahaan, baik itu kepemilikan, perseorangan atau korporasi, sedangkan
neraca konsolidasi hanya dapat disiapkan oleh perusahaan yang memiliki anak perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh kasus konsolidasi laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Itu PT Gusdur mengakuisisi 80% saham PT Heri pada tanggal 1 Januari 2008 pada harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 800 juta rupiah, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, perkenalkan saya Resti Nurul Auliani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Devianti mengenai contoh kasus konsolidasi. Berikut ini ada akun piutang dagang over value di sebelah kredit sebesar 400 juta rupiah, persediaan over value di sebelah kredit sebesar 280 juta rupiah yang telah terjual pada tahun 2008, kemudian bangunan under value sebesar 400 juta rupiah di sebelah debit dengan masa 10 tahun metode garis lurus, kemudian tanah under value di sebelah debit sebesar 640 juta rupiah, hutang pajak over value di sebelah kredit sebesar 120 juta rupiah, dan goodwill di sebelah debit sebesar 160 juta rupiah yang diamortisasi selama 16 tahun. Kemudian pada tahun 2008, PT Heri mengumumkan laba dalam laporan keuangan sebesar 200 juta rupiah dan dividen sebesar 100 juta rupiah. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak perusahaan menunjukkan perkembangan investasi induk. Sedangkan dividen yang diterima merupakan pengurangan nilai investasinya. Adapun pembukuan PT Guntur, laba investasi sebesar 80% dikalikan 200 juta rupiah menjadi 160 juta rupiah, amortisasi selisih investasi over value persediaan sebesar 280 juta rupiah, under value bangunan sebesar 40 juta rupiah, goodwill sebesar 10 juta rupiah, sehingga total pendapatan investasi PT Guntur menjadi 390 juta rupiah. Adapun jurnal dalam pembukuan PT Guntur yaitu sebagai berikut. Debit investasi dalam saham 390 juta rupiah, kredit pendapatan investasi 390 juta rupiah, kemudian debit piutang dividen 80 juta rupiah, kredit investasi dalam saham 80 juta rupiah. Kertas kerja konsolidasi. Hubungan induk dan anak perusahaan setelah tanggal akuisisi mewajibkan induk perusahaan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut diperoleh dari kertas kerja konsolidasi sebagai alat untuk mengeliminasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan. Antara lain, yang pertama, pendapatan dari anak yang diterima oleh induk perusahaan dan laba yang dibagikan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. Yang kedua, alokasi laba hak-hak saham minoritas. Yang ketiga, saldo awal investasi dengan kekayaan anak yang dihitung per tanggal 1 Januari 2008. Yang keempat, amortisasi selisih investasi. Dan yang kelima, hutang piutang sehubungan dengan dividen yang diumumkan oleh anak perusahaan. Adapun kertas kerja untuk menyusun laporan konsolidasi PT Guntur yang disajikan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, laporan laba rugi. Akun penjualan PT Guntur sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, PT Heri sebesar 1 miliar rupiah, sehingga laporan konsolidasi menjadi 2 miliar 500 juta rupiah. Kemudian, pendapatan dari PT Heri yang diterima oleh PT Guntur sebesar 390 juta rupiah, yang dieliminasi di sebelah debit sebesar 390 juta rupiah,
sehingga laporan konsolidasinya menjadi 0. Kemudian, HPP PT Guntur sebesar Rp690 juta dan PT Heri sebesar Rp600 juta yang dieliminasi di sebelah kredit sebesar Rp280 juta, sehingga laporan konsolidasi menjadi Rp1.010 juta. Kemudian, beban operasi PT Guntur sebesar Rp300 juta dan PT Heri sebesar Rp200 juta, dieliminasi di sebelah debit sebesar Rp50 juta, sehingga laporan konsolidasinya menjadi Rp550 juta. Laba hak minoritas yang dieliminasi di sebelah debit sebesar Rp40 juta, sehingga laporan konsolidasi menjadi Rp40 juta. Laba bersih PT Guntur sebesar Rp900 juta dan PT Heri sebesar Rp200 juta. Laporan konsolidasi menjadi Rp900 juta. Laba ditahan per tanggal 1 Januari 2008, PT Guntur sebesar Rp2 miliar dan PT Heri sebesar Rp1 miliar, yang dieliminasi di sebelah debit sebesar Rp1 miliar, sehingga laporan konsolidasi menjadi Rp2 miliar. Dividen PT Guntur sebesar Rp400 juta dan PT Heri sebesar Rp100 juta, yang masing-masing dieliminasi di sebelah kredit sebesar Rp100 juta, sehingga laporan konsolidasinya menjadi Rp400 juta. Dan yang terakhir, ada laba ditahan per tanggal 31 Desember 2008, yaitu PT Guntur sebesar Rp2.500 juta, PT Heri Rp1.100 juta, sehingga laporan konsolidasi menjadi Rp2.500 juta. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Resti. Selanjutnya, neraca. Adapun nilai kas PT Guntur senilai Rp510 juta dan PT Heri Rp550 juta, maka laporan konsolidasi menjadi Rp1.060 juta. Selanjutnya, piutang dividen. PT Guntur Rp80 juta, dieliminasi di sebelah kredit Rp80 juta, maka laporan konsolidasinya 0. Selanjutnya, piutang dagang. PT Guntur senilai Rp1 miliar dan PT Heri Rp1.500 juta, dieliminasi di sebelah kredit menjadi Rp400 juta, maka laporan konsolidasinya menjadi Rp2.100 juta. Selanjutnya, persediaan. PT Guntur Rp1.500 juta dan PT Heri Rp2.150 juta, dieliminasi di sebelah debit Rp280 juta dan di sebelah kredit Rp280 juta, maka laporan konsolidasinya menjadi Rp3.650 juta. Selanjutnya, investasi dalam PT Heri. PT Guntur senilai Rp5.910 juta, dieliminasi di sebelah kredit senilai Rp310 juta dan Rp5.600 juta, maka laporan konsolidasinya 0. Selanjutnya, bangunan. PT Guntur senilai Rp4 miliar dan PT Heri Rp3.150 juta, dieliminasi di sebelah debit Rp400 juta dan di sebelah kredit Rp40 juta, maka laporan konsolidasinya menjadi sejumlah Rp510 juta. Selanjutnya, tanah. PT Guntur senilai Rp6 miliar dan PT Heri Rp2 miliar, dieliminasi di sebelah debit senilai Rp640 juta, maka laporan konsolidasinya menjadi Rp8.640 juta. Selanjutnya, goodwill. Dieliminasi di sebelah debit senilai Rp160 juta, di sebelah kredit Rp10 juta, maka laporan konsolidasinya menjadi Rp150 juta. Adapun total aktiva PT Guntur senilai Rp19 miliar dan PT Heri Rp9.350 juta, dan total aktiva laporan konsolidasi menjadi Rp23.110 juta. Selanjutnya, hutang dividen. PT Guntur tidak ada. PT Heri senilai Rp100 juta, dieliminasi di sebelah debit Rp80 juta, laporan konsolidasi menjadi Rp20 juta. Selanjutnya, hutang pajak. PT Guntur tidak ada. PT Heri senilai Rp150 juta, dieliminasi di sebelah kredit Rp120 juta, laporan konsolidasi menjadi Rp270 juta. Selanjutnya, hutang dagang.
PT Guntur senilai 1.500.000 rupiah dan PT Heri 500 juta rupiah. Tidak ada eliminasi, maka laporan konsolidasi menjadi 2 miliar rupiah. Adapun hutang bank senilai 3 miliar rupiah dan PT Heri 2 miliar rupiah, maka laporan konsolidasi menjadi 5 miliar rupiah. Selanjutnya modal saham. PT Guntur senilai 10 miliar rupiah, PT Heri 5 miliar rupiah, dieliminasi di sebelah debit 5 miliar rupiah, maka laporan konsolidasinya menjadi 10 miliar rupiah. Selanjutnya Agia saham. PT Guntur senilai 2 miliar rupiah, PT Heri 500 juta rupiah, dieliminasi di sebelah debit 500 juta rupiah, maka laporan konsolidasinya menjadi 2 miliar rupiah. Selanjutnya laba ditahan. PT Guntur senilai 2 miliar 500 juta rupiah dan PT Heri 1 miliar 100 juta rupiah, maka laporan konsolidasinya menjadi 2 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya hak minoritas. Dieliminasi di sebelah kredit senilai 20 juta rupiah dan 1 miliar 300 juta rupiah, maka laporan konsolidasinya menjadi 1 miliar 320 juta rupiah. Adapun total Paksiva, PT Guntur senilai 19 miliar rupiah dan PT Heri senilai 9 miliar 350 juta rupiah, dan total Pasiva laporan konsolidasi senilai 23 miliar 110 juta rupiah. Berikut ini ketiga laporan konsolidasi PT Guntur yang dihasilkan atas kertas kerja di atas. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan per 31 Desember 2008. Adapun nilai penjualan senilai 2 miliar 500 juta rupiah, pendapatan dari PT Heri tidak ada, HPP senilai 1 miliar 10 juta rupiah, beban operasi senilai 550 juta rupiah, dan laba hak minoritas senilai 40 juta rupiah, maka laba bersih yang didapat senilai 900 juta rupiah. Yang kedua, laporan laba ditahan konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan per 31 Desember 2008. Adapun nilai laba bersih senilai 900 juta rupiah, laba ditahan per 1 Januari 2008 senilai 2 miliar rupiah, dividen senilai 400 juta rupiah, maka laba ditahan per 31 Desember 2008 senilai 2 miliar 500 juta rupiah. Yang ketiga, neraca konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan per 31 Desember 2008. Adapun nilai kas nilai 1 miliar 60 juta rupiah, piutang dividen 0, piutang dagang senilai 2 miliar 100 juta rupiah, persediaan senilai 3 miliar 650 juta rupiah, bangunan senilai 7 miliar 510 juta rupiah, tanah senilai 8 miliar 640 juta rupiah, dan goodwill senilai 150 juta rupiah. Sehingga total aktiva yang didapat senilai 23 miliar 110 juta rupiah. Selanjutnya hutang dividen senilai 20 juta rupiah, hutang pajak senilai 270 juta rupiah, hutang dagang senilai 2 miliar rupiah, hutang bank senilai 5 miliar rupiah, modal saham senilai 10 miliar rupiah, agio saham senilai 2 miliar rupiah, laba ditahan senilai 2 miliar 500 juta rupiah, dan hak minoritas senilai 1 miliar 320 juta rupiah. Sehingga total pasifa yang didapat senilai 23 miliar 110 juta rupiah. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.